Pada video cara pasang sound system 5000 watt yang sudah tayang beberapa waktu yang lalu, banyak yang bertanya, "Mas, itu 5000 watt perhitungannya bagaimana? Apakah berdasarkan dari watt speaker, apakah dari watt power, atau konsumsi dayanya?" Nah, dari pertanyaan teman-teman itu, saya akhirnya mencoba melakukan penelusuran, mencari informasi persewaan yang menggunakan pengkategorian watt dalam paket penyewaannya. Data-data yang akan saya tampilkan di sini ini berasalkan dari beberapa website jasa rental sound system dan juga hasil komunikasi saya dengan teman saya di Surabaya yang juga owner dari rental sound system serta paket persewaan saya sendiri. Nah, jawaban singkat dari pertanyaan tadi, apakah berdasarkan dari watt speakernya? Bukan. Apakah dari power dan juga konsumsi dayanya? Bukan juga. Dari pola yang saya temui, pelabelan watt pada paket penyewaan sound system itu lebih kepada jumlah speaker yang didasarkan bisa kita bilang itu adalah spesifikasi bayangan. Polanya seperti ini. Untuk speaker 15 in plus tweeter itu akan dilabeli watt 500 watt. Sedangkan untuk sebuah subwoofer single itu akan dilabeli 1000 watt. Kalau double otomatis jadi 2000 watt. Kemudian untuk speaker SR atau speaker 3-way atau juga ada yang bilang itu 15 kali 2 plus tweeter itu dilabeli kalau nggak 500 watt, ada yang juga bilang 1000 watt. Di sini ada sedikit perbedaan. Jadi watt real dari speaker itu tidak dipertimbangkan di sini. Jadi masyarakat pada umumnya ini sudah jadi rahasia umum ya, membuat seperti pengkategorian sendiri, pelabelan. Jadi semua speaker itu disamaratakan wattnya agar mempermudah standarisasi perhitungan. Kemudian kita contohkan aja langsung untuk paket persewaan yang menggunakan 2 speaker aktif. Di sini ada contoh 2 speaker aktif dari Huber dengan jenis tipe JS10. JS10 ini kan masing-masing 500 watt, jadi total outputnya itu adalah 1000 watt. Kemudian ada juga Yamaha DBR15 di sini dengan masing-masing wattnya itu 1000 watt, kalau di total itu adalah 2000 watt. Walaupun berbeda total output wattnya, kedua paket penggunaan ini sama-sama dilabeli dengan paket 1000 watt karena sama-sama menggunakan 2 unit speaker 15 in plus tweeter. Apabila kita sandingkan dengan spesifikasi bayangan tadi, standarnya di situ. Jadi watt speaker yang asli tidak diperhitungkan di sini. Kemudian untuk subwoofer, di sini ada contoh subwoofer dari Prowell yang mana wattnya itu adalah 1200 watt dibandingkan dengan subwoofer dari Yamaha yang mana wattnya itu adalah 1020 watt. Masing-masing speaker ini tetap dilabeli 1000 watt. Jadi walaupun dia 1200, 1020 atau mungkin ada subwoofer dari Wisdom itu yang 800 watt, semuanya dilabeli 1000 watt. Nah, jadi penggunaan watt dalam pengkategorian, dalam pelabelan paket sound system itu lebih kepada pengkategorian aja, pengkategorian jumlah speaker agar memudahkan komunikasi antara penyedia jasa persewaan dan juga customernya. Nah, saya melakukan penelusuran kepada beberapa jasa rental sound system. Nah, di sini ada deskripsi paket sound system dari 1000 watt, 2000, 3000, dan 5000 watt. Sebenarnya ada juga yang 4000 watt, tapi karena tidak semua menyediakan, akhirnya saya skip dari 3000 langsung ke 5000 watt. Pertama itu ada dari soundjakarta.com, kemudian metronomdj.com, kemudian rentalbandung.com, kemudian dari Suryanada Surabaya, ini punya teman saya di Surabaya, kemudian dari saya sendiri yaitu Dean Pro. Nah, untuk deskripsinya itu untuk paket sound system seperti ini rata-rata ya. Untuk kapasitas ada yang menyatakan, ada yang tidak, tetapi rata-rata berada di kisaran 50 orang audiens untuk paket sound system 1000 watt. Jadi idealnya di situ untuk jumlah orang yang bisa menggunakan paket 1000 watt ini. Nah, kesamaannya semuanya sepakat, semuanya sama menggunakan speaker FOH-nya itu 2 unit speaker 15 in plus tweeter. Ada yang bilang cuma 2 speaker 15 in, ada yang bilang spesifikasi speakernya, mereknya langsung dijelaskan di situ. Ada juga yang bilang 2 speaker seperti itu aja. Tapi kita asumsikan semuanya menggunakan speaker dengan model yang sama, yaitu 15 in plus tweeter.
tanpa speaker control dengan mixer yang bervariasi. Ada yang cuma bilang mixernya aja, ada yang langsung spesifik jumlah channelnya, bahkan ada yang spesifik menjelaskan ini mixer digital. Seperti di Metronome DJ itu dia bilang mixer digital 12 channel. Kemudian untuk jumlah mic, ini juga bervariasi, ada yang menyediakan hanya 1 mic sampai dengan 4 mic. Kemudian juga harganya juga cukup jauh ya variasinya. Dari yang paling mahal itu ada 1.500.000 seperti harganya soundjakarta.com dan Metronome DJ, dan yang paling murah itu ada di rentalbandung.com yaitu Rp700.000. Kalau misalnya di Suryanada itu dia punya rentang harga dari 900 sampai 1.300.000. Kalau dari saya itu di tempat saya jual dengan harga 800.000 untuk paket 1000 watt. Nah, selanjutnya untuk paket sound system 2000 watt itu untuk saya dan Suryanada di Surabaya itu tidak menjual secara spesifik, tapi kalau memang ada yang memerlukan bisa dikonsultasikan aja, kita terbuka. Tapi untuk sekarang kita tidak punya data yang kita sediakan untuk paket ini. Jadi kita hanya membandingkan 3 sumber data ini aja, yaitu Sound Jakarta, Metronome DJ dan Rental Bandung. Yang mana Metronome DJ bilang ini untuk 100 orang. Nah, ketiganya sepakat menggunakan 4 speaker 15 in plus tweeter. Kalau ya Metronome DJ dia tetap menggunakan EV GLX 15, sedangkan Sound Jakarta dan Rental Bandung hanya bilang 4 speaker seperti itu aja, tanpa speaker control. Kemudian mixernya juga bervariasi. Metronome DJ tetap menggunakan mixer digital, sedangkan Rental Bandung dia menggunakan mixer 16 channel. Nah, untuk mic ini ada perbedaan ya. Untuk Metronome DJ dia kasih 2, sedangkan yang 2-nya dia kasih 4. Harga pun kalau tadi yang 1000 wattnya Sound Jakarta dari Metronome DJ dia di 1.5, dia naik sekitar 30% menjadi 2 juta, sedangkan Rental Bandung langsung naiknya 100% naiknya dari 700 ke 1.400.000 seperti itu. Jadi agak beda ya pola-pola penambahannya. Nah, kemudian untuk sound system 3000 watt, nah ini datanya. Untuk kapasitasnya sepertinya kurang lebih dengan yang 2000 watt, yaitu masih di sekitaran 100 orang. Nah, untuk jumlah speaker FOH-nya sepakat semua di sini menggunakan perhitungan spesifikasi bayangan tadi. Ada yang hanya speaker full range aja, ada yang pakai subwoofer, tapi jumlah perhitungannya relatif sama. Misalnya yang Sound Jakarta 6 speaker 15 in dikalikan 500 watt tadi berarti 3000. Kemudian yang Metronome DJ dia 2 sub dan 2 full range juga 3000 watt. Rental Bandung juga 3000 watt juga. Suryanada juga hitungannya 3000 watt ya, 2 sub dan 2 full range. Nah, untuk saya ini sebenarnya agak sedikit ada perdebatan ya. Kalau subnya kan 1 sub double 2000 watt. Nah, sedangkan untuk SR-nya ini adalah 15 in double plus tweeter. Ada yang bilang 500 watt berarti di total cuma 2500. Ada juga yang bilang ini 1000 watt berarti di total jadi 3000 watt. Seperti itu. Ada sedikit perbedaan. Nah, saya dan Suryanada, Dian Pro dan Suryanada menawarkan speaker control di sini, sedangkan yang 3 tadi enggak. Ya, jadi itu bagi kami speaker control ini menyesuaikan aja. Dan jumlahnya pun kalau memang perlu satu aja, kalau memang perlu 2 ya nggak apa kita pasang 2 seperti itu. Untuk mixernya sudah mulai ada yang menggunakan 20 channel, dan saya pun akhirnya menggunakan yang 16 channel dari yang sebelumnya hanya 4 channel ya. Jadi sekali lagi tidak ada kesamaan dari segi mixer seperti yang di sini, semuanya ada sedikit perbedaan di masing-masing rental sound system. Jumlah mic-nya pun bervariasi, dari yang paling sedikit ada 2 mic sampai paling banyak di sini ada 6 mic. Rental Bandung kasih 6, sedangkan Metronome DJ masih kasih 2 aja. Harganya juga mulai jauh ya perbedaannya. Ada yang paling tinggi itu di 2.500.000 dan yang paling rendah itu ditawarin oleh Suryanada di 1.300.000. Walaupun dia masih ada yang 1.500.000-nya. Jadi ada kayak mungkin ada hal-hal lain gitu kan yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian harga sewa itu. Oke, kita lanjut yang paket 5000 wattnya ya. Untuk kapasitasnya sudah mulai beda-beda lagi. Kalau misalnya Metronome DJ dia 150 orang,
kemudian Surya Nada bisa sampai 300 orang. Kalau saya kasih di situ sampai dengan 250 orang, ya. Nah, untuk speaker perhitungannya, nah di sini mulai berbeda, mungkin karena prinsip perhitungannya pun yang berbeda. Kalau misalnya saya dan Surya Nada masih menghitung FOH-nya aja. FOH-nya aja kalau dihitung menggunakan pola perhitungan spesifikasi bayangan tadi, kita persis 5000 watt. Sedangkan kalau yang 3 ini, Sound Jakarta, Metronom DJ, dan Rental Bandung, dia menyertakan menghitung juga speaker kontrolnya. Nah, jadi misalnya kita ambil contoh di sini, kalau dia menggunakan speaker 15 in plus tweeter semua, ini akhirnya 10 speaker ya 5000 watt. Sama juga di sini 2 subnya 2000 plus di sini full range-nya 4, itu berarti 4000 tambah kontrolnya 2, 5000. Begitu juga dengan Sound Jakarta. Nah, untuk mixernya masih bervariasi. Untuk Metronom DJ dia tetap memberikan yang digital, sedangkan yang lainnya termasuk saya ini masih menggunakan analog. Tapi yang Surya Nada dan Sound Jakarta tidak spesifik, mungkin mereka juga bisa memberikan mixer analog atau digital sesuai kebutuhan, ya. Nah, untuk jumlah mic ini mulai beda juga. Kalau Rental Bandung dia kasih 10, ya. Yang paling dikit masih dipegang oleh Metronom DJ, dia masih kasih 2 aja. Karena mungkin beda lokasi, beda kebiasaan, ya. Jadi jumlah mic pun agak sedikit berbeda. Untuk harga sewa, yang 3 ini relatif tinggi. Dia ada di 3.500-an sampai 3.250.000, sedangkan untuk saya sendiri ada di 2.750.000. Kemudian Surya Nada itu ada di 1.8 sampai dengan 2,5 juta. Nah, jadi kalau misalnya diperhatikan dari 1000 sampai 5000 watt ini ada korelasi antara jumlah speaker dengan perhitungan spesifikasi bayangan yang di depan tadi. Jadi memang begitu kurang lebih perhitungannya. Nah, untuk penentuan harga berbeda-beda karena ada beberapa hal. Seperti hasil komunikasi saya dengan rekan saya di Surabaya itu, saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi harga selain pengkategorian tadi. Jadi pengkategorian itu hanya jumlah speaker, sedangkan untuk harga itu ditentukan oleh pertama adalah kondisi pasaran. Iklim persewaan di tiap daerah itu beda-beda. Ada yang banting-bantingan harga, ya, itu sudah jadi masalah umum sih. Ada yang ngasihnya separuh harga lah, ada yang mungkin nggak kira-kira banget lah untuk ngasih harga itu. Jadi untuk tiap daerah tidak bisa kita samakan. Di Jakarta mungkin dia lebih tinggi karena memang UMR yang lebih tinggi, biaya hidup juga lebih tinggi, akhirnya berdampak ke persewaan yang harganya pun turut menyesuaikan. Berbeda mungkin dengan wilayah dengan UMR yang lebih rendah, mungkin harganya pun agak sedikit rendah menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat di sana. Seperti itu. Jadi untuk kondisi pasaran itu kita lihat iklim tiap daerah seperti apa, ya. Makanya tadi ada yang selisihnya antar daerah itu bisa sampai 1 juta, ya. Jadi tidak sama di setiap wilayah. Kemudian yang kedua itu ada lokasi venue. Ini untuk rumahan, hotel dan juga mall itu akses kita ke lokasi itu beda-beda. Kalau rumahan sih cukup gampang, ya, kita tinggal koordinasi, datang udah selesai. Kalau untuk hotel dan mall itu kita ada administrasinya lagi ke pihak mall, ke pihak hotel untuk memasukkan barang itu, jadi nggak sembarangan keluar masuknya. Terlebih kalau misalnya lokasinya itu jauh dari gudang sound kita, itu juga cukup mempengaruhi harga. Nah, pengalaman saya pernah ngejob itu di lokasi dari gudang saya itu cukup jauh, perjalanannya bisa sampai 9 jam waktu itu. Jadi harga sewa pun bisa 2 kali lipat. Yang tadi 2.750 itu bisa saya jual dengan harga 55 di sana. Jadi lokasi benar-benar mempengaruhi dari harga sewa. Nah, kemudian selanjutnya ada juga spek peralatan. Nah, seperti contohnya adalah Huber tadi JS10 dengan DBL15, karena investasi di awal pun beda, ya, harganya cukup beda. Satu set DBL15 kan sekarang sekitaran harga 14,5 jutaan. Mungkin kalau misalnya Huber JS10 separohnya lah, di sekitaran 6 jutaan untuk satu pasang. Jadi dari segi investasi yang beda, harga sewa pun bisa turut menyesuaikan.
ya seperti itu. Apalagi kalau misalnya customernya ini paham dengan spesifikasi, kadang mereka juga minta speknya, Mas saya mau speakernya Yamaha, Mas saya mau speakernya RCF, Mas saya mau JBL. Itu kan pasti mereka paham investasi awalnya seperti apa, karena mereka mengharapkan kualitas yang berbeda, jadi harga sewa pun akan terpengaruh di sini. Mungkin juga ada perbedaan antara digital dan analog, nah itu juga akan sedikit banyak menambah daripada harga sewa. Dan yang terakhir tidak kalah penting itu adalah jenis acara. Misal untuk acara yang speech atau pidato, elek, tune, dan orkes itu pasti perlengkapan pendukungnya akan berbeda dan juga tuntutan kepada SDM-nya pun akan berbeda. Kalau speech kan peralatan paling cuma mikrofon, ya. Itu sangat simpel sekali, sederhana sekali, mixingnya pun tidak begitu sulit. Kalau elektron kita sudah mulai agak ngatur nih cara mixingnya gimana biar balance antara keyboard dan juga penyanyi. Yang paling susah itu adalah kalau orkes, itu semua peralatan, semua instrumen harus kita balance sebagus mungkin, adjust EQ-nya pun juga berbeda. Itu akan menuntut SDM yang lebih berpengalaman lah. Pastinya ada tekanan yang berbeda, peralatan pendukung yang berbeda, pasti harga sewa pun harusnya menyesuaikan, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah, paket Watt Sound System itu hanyalah salah satu pengkategorian jumlah speaker aja. Jadi untuk misalnya 5000 watt tadi, untuk pemahaman saya itu menggunakan subwoofer minimal 4, kemudian full range atasnya 2. Itu adalah pemahaman saya kalau paket sound system 5000 watt. Ya, seperti itu. Nah, di beberapa daerah lain ada yang tidak memakai standar paketan watt ini. Ada yang menggunakan jumlah audiens. Misalnya dia perlu yang untuk audiens 300 orang, 500 orang. Nah, itu kita sesuaikan dengan kemampuan sound system kita. Kemudian ada juga yang menggunakan luas area, misalnya satu lapangan bola atau mungkin istilahnya indoor, outdoor yang skala kecil. Nah, itu beda lagi cara perhitungannya, ya. Kemudian ada juga yang subwoofernya aja yang dihitung. Misalnya ini ngejob 10 subwoofer, ngejob 20 subwoofer. Itu biasanya ada di daerah yang ngejobnya job horeg gitu ya, yang mengutamakan SPL dari speaker subwoofer. Jadi yang speaker atasnya menyesuaikan aja jumlahnya, asalkan subwoofernya pas dengan kesepakatan sewanya, seperti itu. Jadi setiap daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda dalam menentukan jenis paketan sound system, dan juga harga pasaran di sana pun akhirnya berbeda juga, seperti itu. Kemudian faktor penentu harga sewa tadi, yang pertama itu adalah kondisi pasaran, tiap daerah pasti berbeda, lokasi venue, aksesnya bagaimana, jauh atau dekat atau susah-susah diakses, itu pasti akan mempengaruhi harga. Kemudian spek peralatan bagaimana, apakah dia branded, apakah yang biasa aja, sama jenis acara untuk menentukan peralatan pendukung dan juga SDM-nya. Nah, di beberapa daerah ya, apabila kita melihat aspek kebiasaan, ada beberapa daerah seperti di tempat saya, mereka menuntut kita pasang H-1, karena mereka juga mengharapkan hiburan pada saat malam mereka persiapan untuk acara hari H-nya. Ada juga yang pasangnya pas subuh, pas hari H juga ada. Jadi setiap daerah pun pasti akan berbeda lagi, seperti itu ya. Nah, intinya utamakan komunikasi. Utamakan komunikasi, jangan kita berasumsi. Terlebih kalau misalnya kita ngejob di daerah yang baru, kita harus komunikasi nih, misalnya kebiasaan di daerah ini seperti apa. Kemudian istilahnya mereka biasanya speknya seperti apa, tuntutannya seperti apa, seperti itu. Akhirnya kita sesuaikan dengan kemampuan sound kita, akhirnya kita sepakatlah harga sewa sebenarnya seperti apa. Jadi tidak bisa lagi kita samaratakan di semua daerah, kita harus utamakan komunikasi, karena itu menurut saya adalah salah satu kunci dari bisnis. Ya, jangan lagi berasumsi, apalagi asumsi yang sepihak, itu bisa mengakibatkan miskomunikasi yang akhirnya ada ketidakpuasan di salah satu pihak. Oke, demikian. Pastikan teman-teman subscribe ya apabila teman-teman ingin menonton video-video yang lainnya di channel ini. Dan jangan lupa juga like dan komen ya kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan sekitar sound system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.